Untuk pembayaran di University of the People bisa dilihat di halaman Orvis. Jadi ini URL-nya. Untuk biaya-biayanya semua detail di sini. Sudah ada berapa yang harus dibayarkan. Contohnya untuk undergraduate yang setara dengan sarjana, assessment fee-nya saat ini sudah di 120 US dollar, dan graduate yang untuk setara pasca sarjana sudah di 240 US dollar. Dan ini sudah ada estimasi biayanya juga. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, saya akan infokan yang lainnya lagi di channel ini. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja saya buatkan videonya. Silakan kirim pertanyaannya di kolom komentar. Untuk yang pertanyaan pribadi dikirim ke sosmed saya mungkin nggak akan terbaca karena saya nggak selalu cek. Jadi tanyanya di kolom komentar YouTube aja. Lalu bagaimana untuk cara bayarnya? Ya, oke, sekarang kita lanjutin. Untuk cara bayarnya juga di sini udah dijelasin. Cara pembayarannya menggunakan Western Union. Untuk Western Union Global Pay, ini saya belum pernah lihat di Indonesia, tapi yang saya tahu Western Union ada di Indonesia, biasanya di kantor pos, lalu bisa menggunakan PayPal, cashier checks ini saya tidak tahu untuk di Indonesia, payment via MoneyGram. MoneyGram ini juga ada kerjasama dengan beberapa bank tertentu di Indonesia. Lalu untuk Western Union, selain di kantor pos, beberapa bank juga sepertinya ada ya, tapi saya tidak tahu apakah masih kerjasama atau enggak. Bisa dicek sendiri. Sebelumnya sempat ada kerjasama dengan Indomaret, tapi terakhir saya coba di Indomaret sudah tidak ada kerjasama lagi sepertinya. Walaupun mereka masih cantumkan ada kerjasama, saya coba terima uang pakai Western Union, sudah tidak bisa connect. Kita bisa sambil search. Nah, ini kita dapat informasi bahwa selain kantor pos ada Pegadaian dan bank lokal seperti MyBank, Mestika, Mandiri, dan BTN yang bekerja sama dengan Western Union. Tapi sebaiknya ditanyakan dulu karena saya nggak tahu pasti lagi untuk informasi bank ini. Yang saya tahu pasti adalah di kantor pos dia memang ada kerjasama dengan Western Union. Sedangkan untuk PayPal, ini sebenarnya media pembayaran online yang sudah umum digunakan. Tapi PayPal ini ada kekurangan di mana dia tidak memiliki legalitas di Indonesia, walaupun dia memiliki menu dan layanan berbahasa Indonesia. Sebenarnya praktiknya dia ilegal di Indonesia, jadi hati-hati dengan keamanannya karena sudah sering kali yang melakukan pembayaran menggunakan PayPal, uangnya hilang atau kena hack atau dan sebagainya. Memang untuk keamanannya kurang, dan kalau terjadi demikian, biasanya akun kita yang akan dibekukan, jadi kita tidak bisa gunakan lagi. Kalau mau menggunakan PayPal, saran saya jangan ada saldo yang mengendap di sini. Jadi, gunakan untuk satu kali pembayaran lalu habiskan. Untuk petunjuk PayPal saya nggak akan bahas secara detail di sini karena saya hanya bahas mengenai cara-cara metode pembayarannya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bahas per satu satuan metode pembayaran. Lalu untuk selanjutnya cashier checks ini saya tidak tahu ada di Indonesia atau tidak karena saya tidak pernah. Payment via MoneyGram. MoneyGram ini kalau tidak salah tidak berbeda dengan Western Union. Western Union itu jadi kita kalau mau kirim uang, maka ada formulirnya
yang harus kita isi sama seperti formulir setoran di bank. Lalu dikirimnya ke negara mana, untuk biaya transfernya dibebankan biasanya ke si pengirim, jadi penerima sudah tidak dibebankan biaya lagi. Jadi untuk bayar University of the People, selain harus membayar biaya pendaftaran atau biaya assessment fee, maka jika menggunakan Western Union harus membayar biaya jasa Western Unionnya juga. Dan untuk besaran biayanya ini berubah-ubah dari waktu ke waktu, jadi perlu ditanyakan ke bagian layanannya langsung. Kalau tidak salah dia berupa persentase dan ada batas maksimalnya. Untuk MoneyGram, sayangnya nggak ada informasi jelas mengenai MoneyGram, mana yang kerjasama. Dia hanya mencantumkan mengenai cari lokasi agen, berarti dia tidak ada kerjasama secara khusus dengan lembaga tertentu seperti tadi Western Union. Dia sudah pasti kerjasama dengan kantor pos. Sedangkan untuk MoneyGram ini tidak ada infonya. Jadi kalau memang mau mudah, ini dia. Ternyata ada juga di Arta Pos, BTN, BCA, tapi tidak semua BCA. Jadi ini halaman MoneyGram-nya untuk mengecek lokasi agennya, agennya dia. Kalau mau cari di mana agen terdekatnya, bisa cari di halaman ini, URL-nya. Nanti akan saya share di bagian deskripsi di video ini. Tapi untuk rekomendasi, saya nggak ada rekomendasi mana yang terbaik karena saya sendiri pakainya PayPal, dan untuk PayPal saya juga pernah mengalami kehilangan uang di sana dan akun saya dibekukan. Jadi sangat tidak direkomendasikan menyimpan uang di PayPal. Kalau ingin menggunakan PayPal, gunakan satu kali sebagai pembayaran. Untuk cara mengisi PayPal-nya bisa menggunakan kartu kredit, atau biasanya cara lainnya adalah membeli saldo dari pengguna PayPal lain. Jadi pengguna PayPal lain akan kirim saldonya ke akun PayPal kita. Untuk biayanya, harganya per US dollarnya biasanya nanti tergantung dari kesepakatan bersama. Misalnya, biasanya yang jadi patokan adalah rate 1 US dollar dari perbankan. Saya ambil contoh dari Bank BCA. Harga jual BCA 1 US dollar adalah 14.570. Berarti 1 US dollarnya adalah senilai ini. Kalau misalkan 100 US dollar berarti 1.457.000 untuk 100 US dollarnya. Dan ini untuk pendaftaran sebesar 60 US dollar. Nah, tinggal dikalikan aja. Dan untuk pembayaran assessment fee ini biasanya untuk per satu course, per satu mata kuliah. Jadi silakan bayar per setiap mata kuliah, tidak perlu langsung bayar untuk per 1 tahun atau secara keseluruhan, langsung nggak perlu. Jadi bayar aja per satu course. Kalau hanya untuk daftar, bayar saja dulu $60. Nanti kalau sudah daftarkan course-nya,
mata kuliahnya baru bayar lagi $120 untuk per assessment-nya. Kayak ini total estimasinya sampai lulus, sudah ada di sini. Kira-kira ya kalau untuk associate degree kita asumsi 1 US dollarnya adalah 15.000, karena kalau kita langsung transfer dari Western Union biasanya per 1 US dollar sendiri nilainya nggak sama persis seperti yang dari bank, biasanya ada perbedaan lebih mahal sedikit. Berarti total biaya yang kita habiskan untuk associate degree sampai lulus adalah 36.900.000. Oke, kira-kira itu untuk cara pembayaran dan estimasi biayanya sampai lulus. Kalau ada yang mau ditanya silakan ke halaman komentar aja, nanti saya akan jawab melalui video lainnya kalau saya sempat. Oke, semoga berguna.